aja kami Six Sense. Ya. Baik, Kami Six Sense hadir di Cinta Indonesia. Apa kabar Six Sense? Alhamdulillah Iya, baik. baik. Alhamdulillah. Indonesia Lovers Six Sense ini adalah terdiri dari 5 orang ya. Iya. 4 orang dari Malaysia ya. Benar. Dan 1 orang dari Indonesia. Tepatnya dari Jember. Jember ya. Koalisnya Adi ini dari Jember ya. Tapi kita pengen tahu dulu, ini adalah sebuah kolaborasi yang mungkin memang bukan sesuatu yang belum pernah terjadi gitu ya. Indonesia Malaysia sering sekali berkolaborasi dalam musik gitu ya. Tapi dalam satu band ini gitu ya. Ini baru ini ya, baru Six Sense yang dalam satu band. Ini ceritanya gimana sih Adi bisa ketemu sama yang 4 lainnya nih dan akhirnya berkolaborasi bikin satu band gitu, Six Sense, bukan kolaborasi ya, maksudnya bareng-bareng bikin Six Sense gitu. Adi sendiri dulu pernah waktu masuk Six Sense Adi audisi. Pakai audisi, oke. Kebetulan mereka juga dulu sebenarnya dari tahun 2000 mereka udah ada dari tahun 2000 Dengan nama Six Sense. Dan sempat ganti-ganti vokalis tapi belum ngeluarin album. Oke. Jadi tahun 2005 Adi masuk dari audisi di Jakarta, terus tahun 2006 baru ngeluarin album pertama. Oke. Jadi memang melalui proses audisi mencari vokalis. Iya. Kenapa mencari vokalis pakai audisi, dan audisi waktu itu di Indonesia? Di Indonesia. Kenapa begitu? Kurang vokalis kah di Malaysia? Bukan mau cari Kelainan. Oke. Waktu itu banyak band yang keluar di Indonesia. Itu kita mau Create something lah. create something new. Pengen sesuatu yang beda ya, create something new ya. Jadi akhirnya merambah sampai audisinya di Indonesia. Apa sih yang membuat kalian memilih Adi akhirnya menjadi vokalisnya Six Sense? Ganteng. Emang yang lain kurang ganteng juga kok. Mungkin soalnya dulu waktu yang audisi itu mereka punya bos, Bang Jahit. Jadi waktu itu sempat dikasih demo. Adi dulu pernah ngisi di Dream Band. Ngisi demo di Dream Band, untuk Dream Band. Jadi waktu itu ada beberapa lagu kayak lagu Dewa. Waktu itu ngisi lagu Dewa, ada lagu Ceylon Seven. Jadi mereka itu, Bang Mujahid juga kebetulan dia memang suka banget Ceylon Seven. Jadi mungkin dia dengar lagu ini kayaknya sesuai sama band mereka, jadi diambil. Dirasa paling pas gitu ya vokalnya Adi ya. Nah, sejak itu berarti Adi langsung hijrah nih ke Malaysia ya. Jadi langsung pindah ke Malaysia nih. Nah, nanti kita tanya-tanya lagi Indonesia Lovers tentang gimana sih rasanya Adi bekerja di Malaysia gitu ya, dengan suasana yang baru, dengan orang-orang yang baru, yang pastinya meskipun gak terlalu jauh dari negara sendiri, tapi kan tetap aja negara orang ya. Tapi sebelum itu Indonesia Lovers, Six Sense ini ternyata sudah mengeluarkan 3 album sebelumnya ya, dan sekarang yang baru empat album ya. Ini adalah album yang terbaik atau the best of-nya, yaitu kompilasi dari lagu-lagu dari album 1 sampai 3 ya. Nah, itu di Indonesia Lovers. Ternyata mereka sudah dari sejak lama mengeluarkan album, tapi mungkin baru main ke Indonesianya sekarang ya. Baru bisa sempet nih untuk memperkenalkan secara langsung lagu-lagu atau karya-karya mereka. Nah, Indonesia Lovers, satu juga yang ada di album ini adalah Yang Sempurnakanku. Ini siapa yang menciptakan? Adi yang menciptakan. Ini tentang apa sih Yang Sempurnakanku ini, Adi, lagunya? Sebenarnya Sempurnakanku ini cerita tentang sesama kita saling menyempurnakan. Jadi kalau kita hidup kan diciptain nggak sempurna semua. Jadi kalau kita disempurnakan dengan adanya orang-orang di sekitar kita. Jadi lagu ini itulah. Dengan adanya orang lain kita jadi sempurna gitu ya. Oke, Indonesia Lovers, mau denger lagi lagu-lagu lainnya dari Six Sense, nanti kita akan dengerin lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Cinta Indonesia. Jadi kebetulan ini untuk album ketiga. Jadi kita mau garap album ini di Bandung waktu itu. Jadi kita nyiapinnya waktu itu kurang beberapa lagu. Jadi dibuat kayak terus dikasih demo sama produser. Dan udah terus direkod. Langsung itu di Bandung. Waktu itu, tapi waktu buat lagunya di Malaysia. Tapi pada saat recordingnya di Bandung. Berarti ini bukan pertama kalinya ke Indonesia ya, Six Sense ya? Udah sering sebetulnya ya.
Kalau untuk album The Best ini sendiri ada kendala-kendala nggak sih? Mungkin milih lagu dari album 1 sampai 3 sulit nggak memilih lagu mana ya kira-kira yang enak atau pas untuk dimasukin The Best atau yang terbaik ini? Yang pilih itu bukan kita yang pilih. dari pihak Universal yang di sini. Oh, oke. Jadi untuk kendala-kendala nggak ada, rasanya nggak ada kendala, semua berjalan lancar. Jadi dipercayakan saja. Iya. Ya. Tapi untuk pengerjaan album sendiri sebelumnya apakah memang di Bandung atau juga justru di Malaysia atau? Untuk album pertama sama album pertama banyak kan di Malaysia, tapi untuk album kedua, ketiga, keempat kita ada yang di Bandung, ada yang di Malaysia juga dicampur. Oh, oke. Apa sih alasannya Six Sense untuk bikin recording atau rekaman juga di Indonesia padahal di Malaysia juga ada gitu? Mungkin kita mau nyari suasana lain. Iya. Oh. Lain mau cari mood yang lain. Gitu. Soalnya kan di Bandung kan banyak kan fresh, gitu kan. Dingin, tinggi lah ya. Main gitarnya mungkin biasanya yang biasa kayak gini agak gemeteran, jadi gemeteran. Kalau buat Adi sendiri, apa sih yang bikin beda mungkin waktu pertama kali gitu Adi harus tinggal di Malaysia dan bekerja dengan Six Sense yang notabene empat-empatnya adalah orang asli dari Malaysia gitu. Buat Adi ada kesulitan nggak? Mungkin untuk pertama kali datang sana kesulitan bahasa ya. Iya. Bahasanya emang ada yang sama, tapi kadang-kadang kayak di sana kayak saya pernah tanya sama mereka, pernah dengar lagu Jepang nggak? Hah? Jepang apa itu Jepang? Negara. Oh, saya tunjukin. Oh, Jepun. Nah, jadi kayak gitu bahasa itu kan. Tiap hari nongkrong bareng, lama-lama udah terbiasa udah. Jadi kendalanya ada di bahasa pada awalnya gitu ya. Tapi mungkin karena Adi dari Jember sih ya. Kalau dari Sumatera mungkin agak lebih dekat lagi karena Melayu ya bahasanya. Tapi kalau dari Jawa agak jauh bahasanya ya. Buat saya sendiri ada kesulitan bekerja sama dengan Adi? Enggak ada yang dulu bahasanya aja. Bahasanya yang beda dikit. Sekarang sudah sama-sama belajar belum? Ya, Sudah. Adi sudah jago nih Dia bahasa Melayu. boleh cakap bahasa Melayu, Hah? itu boleh cakap bahasa Indonesia. Sikit-sikit lah. Oke. Nah, untuk video klip pasti juga sudah dibuat ya untuk yang Sempurnakanku. Ini di mana dibuatnya? Di Malaysia kan? Di Indonesia, di Malaysia. Yang untuk video klip yang Sempurnakanku kita buat di Malaysia. Dan waktu itu kita bentak 1 hari. Dan dalam ada di album ketiga, situ ada yang menyesal nggak? Ada. Nanti aja. Nanti aja ya. Ya. Ada yang untuk album ketiga juga ada video klipnya buat di Indonesia juga. Oh, yang menyesal judulnya. Menyesal. Tapi kalau untuk yang Sempurnakanku ini, mungkin kalau di Malaysia teman-teman di sana udah sering lihat ya, tapi mungkin teman-teman di Indonesia belum sempat lihat. Itu bisa kemana? Di YouTube, bisa dicari ya? Di YouTube juga. Bisa dicari ya. Seperti apa sih video klipnya, konsepnya nih yang Sempurnakanku? Konsepnya seneng, gampang dipahami. Soalnya ceritanya juga, tapi di sini ceritanya tentang percintaan. Ada model. Ini saya jalan gitu, cuman. Oh, Adi model laki-lakinya. Lakinya saya dan ada model rumahnya. Oke, yang lain tetap tampil ya, harus ada ya. Oke, jadi Indonesia Lovers yang belum pernah lihat nih di Indonesia nih, Indonesia Lovers yang Sempurnakanku video klipnya bisa dicek lewat YouTube ya. Six Sense ya. Dengan 6 ya. IXTHSENSE. Jadi tulisannya adalah atau ejaannya adalah angka 6 IXTHSENSE ya. Oke, Indonesia Lovers, kita nanti tanya-tanya lebih banyak lagi tentang Six Sense, jadi jangan